Bayangin deh, ondel-ondel dikejar-kejar Labubu sampai terpojok di pinggir danau. Pas mau kabur malah ada buaya. Gimana jadinya ya? Baju robek digigit buaya. Terus ondel-ondel naik ke punggung buaya sambil ngancem disuruh nganterin ke darat. Cerita ini lucu tapi juga tegang abis. Wajah berteriak ketakutan tertawa terbahak-bahak. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan cerita lucu dan seru seputar dunia ondel-ondel dan teman-temannya. Jangan lupa ya untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya yang pastinya kocak dan penuh kejutan. Biar makin berkah, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis kalian nonton dari mana, kita saling sapa yuk antar daerah. Di suatu sore yang cerah tapi mendung-mendung gemes. Seperti wajah mantan yang bilang kangen tapi ternyata ngilang lagi, si ondel-ondel Cimuk sedang asyik joget sendiri di lapangan rumput dekat danau kecil. Badannya yang tinggi besar, dihiasi kostum warna merah mencolok dengan rumbai-rumbai emas, tampak kontras dengan suasana tenang dan damai di sekelilingnya. Dia lagi latihan joget buat persiapan tampil di acara perayaan Hari Jadi Kampung Betawi. Tapi entah kenapa, setiap kali ondel-ondel ini goyang ke kiri, burung-burung pada terbang. Goyang ke kanan, rumput ilalang kaya ikut goyang juga. Emang dasar aura bintang panggung. Nah, di balik semak-semak, seekor makhluk misterius sedang mengintip. Bukan buaya dulu ya, ini si Labubu. Si hantu kecil berbulu hitam dengan gigi runcing, mata besar melotot, dan badan pendek tapi lincah kayak kucing dikasih minum kopi. Labubu dari tadi mantengin gerak-gerik ondel-ondel dengan tatapan curiga. Bukan karena pengen nyakitin si ondel-ondel, tapi Labubu tuh penasaran. Kok boneka bisa joget ya? Jangan-jangan ini dukun? Pikirnya. Tanpa babi bu, Labubu langsung lompat dari semak-semak. Lalu teriak, "Woi, boneka bernyawa. Kau dari dimensi mana?" Ondel-ondel yang kaget bukan main, langsung panik. "Waduh, hantu!" Teriaknya sambil angkat rumbai bajunya kayak mau kabur. Kaki ondel-ondel emang gede, tapi entah kenapa larinya pelan banget kayak slow motion. Labubu yang lebih kecil malah jadi lebih gesit. Lari ngiter-ngiterin ondel-ondel sambil teriak, "Jawab, jangan kabur." Kejadian makin lucu karena ondel-ondel terus lari keliling lapangan, sementara Labubu kejar-kejaran kayak main petak umpet. Ondel-ondel sempat lompat ke atas batu, terus kepleset sendiri dan terguling-guling sampai mendekati pinggir danau. Suara rumbai-rumbainya bunyi kayak swos-wos-wos-wo, tiap kali kena angin. Tapi ondel-ondel gak berhenti. Dia lari terus, bahkan sempat nyangkut di dahan pohon. "Hadoh rumbaiku kejepit nih. Tolong!" teriaknya. Tapi Labubu makin semangat ngejar. "Aku hanya mau tahu nama kamu." Woi. Setelah sekitar 2 menit kejar-kejaran non-stop, ondel-ondel akhirnya kehabisan napas. Emang ondel-ondel bisa ngos-ngosan? Tapi dia beneran udah gak sanggup lari. Sambil megap-megap, dia akhirnya terpojok di pinggir danau. Di belakangnya cuma air dan tumbuhan enceng gondok. Di depannya Labubu makin mendekat. "Ngaku deh, kamu boneka setan kan?" tuduh Labubu. Ondel-ondel langsung teriak, "Aku hanya seniman jalanan yang tersesat. Tolong jangan makan aku." Tiba-tiba, muncul suara gemuruh dari air danau. Kresek-kresek. Ondel-ondel dan Labubu langsung diam. Dari sela-sela tanaman air, muncullah mata besar dan mulut penuh gigi tajam. Buaya. Ya ampun, buaya sungguhan. Bukan boneka, bukan cosplay. Buaya itu langsung menyeringai kayak baru lihat santapan lezat. Sambil mengibaskan ekornya, dia mendekat ke ondel-ondel yang udah gemetaran kayak jeli goyang. "Oalah, ini yang disebut jatuh dari mulut harimau ke mulut buaya," gumam ondel-ondel. Labubu langsung mundur pelan-pelan. "Maaf, aku kira kamu boneka setan, tapi kamu cuma boneka sialan." Ondel-ondel makin panik. "Labubu, please tolong aku dong. Nanti gue dimakan, bukan ditonton." Tapi buaya udah makin dekat. Dengan suara groar, buaya itu lompat ke arah ondel-ondel dan gigit baju ondel-ondel. Wajah berteriak ketakutan. Seketika itu juga, ondel-ondel menjerit, "Bajuku. Ini dari sponsor. Jangan digigit." Buaya gak peduli, malah goyangin kepalanya.
Ondel-ondel keseret beberapa meter ke dalam danau. Labubu shock berat. Dia lompat-lompat sambil bilang, seriusan dia digigit? Gak ada skrip gini di cerita. Warga sekitar yang dengar keributan itu malah ngira ada syuting film horor. Ada ibu-ibu yang teriak, "Ih, serem amat boneka di danau digigit buaya," tapi masih bisa ngoceh. Tapi emang benar, karena si ondel-ondel masih narik bajunya sambil nyuruh buaya berhenti. "Kalau lapar jangan bajuku yang digigit, ambil daun singkong aja tuh di sana." Lanjutannya makin kocak. Tapi paragraf ini fokus banget di momen kejar-kejaran sampai terpojok dan kemunculan buaya yang jadi klimaks dari kegilaan awal. Sambil tetap mempertahankan gaya lucu dan penuh dialog absurd, cerita ini juga secara tidak langsung menyelipkan pesan, jangan asal nuduh orang atau boneka, karena bisa-bisa sama-sama dikejar buaya. Wajah dengan air mata bahagia. Setelah baju si ondel-ondel digigit buaya, suasana langsung berubah dari tegang jadi makin kacau. Ondel-ondel terombang-ambing di air danau, sambil pegang baju yang mulai robek. Mata bulatnya dari topeng khas Betawi itu tampak terbelalak. Walau sebenarnya ya tetap begitu bentuknya. Tapi kali ini rasanya kayak ada ekspresi ngeri campur pengen nangis. "Ya Allah, ini gue mau pentas, bukan mau dikunyah," teriaknya sambil tangannya narik-narik baju dari rahang si buaya. Buayanya sendiri malah cuek. Dengan gigi tajam yang mirip gergaji, dia kayak lagi asik main tarik tambang sama ondel-ondel. Tapi yang ditarik itu bukan tambang, melainkan bagian ujung baju sebelah kanan yang ada hiasan glitter-glitternya. "Nyangkut nih, nyangkut di gigi gue," kata si buaya dengan logat medok, kayak buaya yang baru pindah dari Banyumas. Labubu yang nonton dari pinggir danau cuma bisa geleng-geleng sambil makan pisang goreng bekas. "Gila, ini tontonan gratis terbaik hari ini," bisiknya. Di tengah tarik-menarik itu, si ondel-ondel berusaha cari ide buat lolos. Dia ingat, dulu pernah baca buku cerita anak-anak berjudul, Bagaimana Bertahan dari Buaya dengan Baju Adat. Meskipun sebenarnya itu cuma brosur festival budaya yang dikira buku. Tapi ya sudah, dia mulai improvisasi. Dengan satu tangan narik bajunya dan satu tangan lagi nyiprat-nyiprat air ke mata buaya, dia teriak, "Maaf ya Mas Buaya, gue ini ikon budaya, bukan lauk pauk." Tapi si buaya malah makin kuat nariknya. Kaki ondel-ondel udah hampir nyemplung total. Kepalanya udah kebasahan, dan rambut ijuk di atas topengnya udah miring ke kiri kayak habis disasa angin. "Gue harus bertindak, gue harus berani," bisik ondel-ondel ke dirinya sendiri. Dalam kondisi kritis kayak gini, tiba-tiba ada suara dalam hatinya, kayak soundtrack sinetron muncul dari langit. "Jangan mau kalah sama buaya." Itu suara nenek ondel-ondel, yang dulu pernah bilang, "Cimug, hidup ini kadang kayak buaya. Kalau lo diam aja, ya lo digigit. Tapi kalau lo lawan, minimal lo bisa kabur sambil teriak." Nah, dari kata-kata bijak itulah si ondel-ondel mendadak dapat kekuatan. Dengan semangat pahlawan bertopeng, Cimug, si ondel-ondel, mengganti strategi. Dia bukan lagi narik bajunya, tapi malah mendorong badannya ke arah buaya. "Kalau kamu mau baju ini, ambil sekalian badannya," teriaknya. Buaya pun kaget. Biasanya mangsa tuh lari, ini kok malah maju? Lo kenapa? "Gak sesuai sop nih," kata buaya sambil mundur sedikit. Kesempatan emas. Ondel-ondel langsung copot baju bagian bawahnya. Tenang, dia masih pakai daleman wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin, terus melempar ke arah buaya. Buaya yang bingung malah mainin baju itu kayak anak kecil dapat boneka baru. Sementara itu, Cimug berenang menjauh, meskipun berenangnya kayak kapal oleng. "Maju ke, kekan. Ayo Cimug, kamu bisa," teriaknya sendiri kayak komentator lomba renang. Air danau muncrat-muncrat tiap kali ondel-ondel mendayung tangannya yang besar. Di belakangnya, buaya sadar udah dibego-begoin. "Weoy, balik sini. Gue mau nanya ukuran bajunya," teriaknya sambil berenang ngejar. Tapi ondel-ondel nggak gentar. Ini bukan waktunya takut. Ini waktunya jadi pahlawan. Dengan penuh tekad, dia muter badan, menghadap buaya, dan dia lompat ke atas punggung buaya. Wajah berteriak ketakutan. "Wah gila lo. Jangan naik-naik gitu, punggung gue belum dibersihi," bentak si buaya. Tapi ondel-ondel udah terlanjur duduk di sana. Kaki mengangkang, dua tangan nyangklong ke leher buaya, kayak naik motor trail.
Sekarang kamu antar aku ke darat. Kalau enggak, aku jongkokin kepala lo. Ancam ondel-ondel sambil ngegetok kepala buaya pelan-pelan. Buaya yang biasanya galak, kali ini malah jadi takut. Iya, santai dong. Om Ondel jangan kasar. Gue buaya, bukan grabboat. Dengan pasrah, buaya mulai berenang ke arah daratan. Labubu di pinggir danau udah gak sanggup nahan ketawa. Buset, ini ondel-ondel naik buaya kayak anak kecil naik kuda di pasar malam. Sepanjang perjalanan ke tepi danau, si ondel-ondel malah ngeluarin gaya ala raja-raja zaman kerajaan. Hayo kanan, sedikit kiri. Ayo putaran angkuh, teriaknya sambil kibas-kibas tangan. Buaya udah pengen nyebur ke dasar danau aja saking malunya. Tapi karena ondel-ondel sambil bawa ranting di tangan, si buaya gak berani banyak protes. Asli, gue buaya paling gak punya wibawa hari ini, gerutunya. Sambil naik buaya, ondel-ondel juga sempat curhat. Lo tau gak, buaya, gue tuh cuma pengen tampil di perayaan kampung. Tapi malah dikejar Labubu, sekarang digigit lo, dan baju gue robek. Gue tuh seniman, bukan sasaran. Buaya pun jadi melou. Gue juga sih, cuma pengen temen ngobrol. Gak ada yang ngajak main di danau. Tiba-tiba suasana jadi sedih. Tapi Labubu yang nonton dari kejauhan langsung teriak, jangan terbukukan emosi, jangan terjerat skenario drakor. Ondel-ondel dan buaya langsung sadar. Iya, balik ke lucu lagi. Akhirnya, setelah perjalanan menegangkan tapi konyol itu, mereka hampir sampai ke tepi danau. Tapi ada masalah. Daratan terlalu tinggi untuk si ondel-ondel yang berat badannya kayak isi satu truk tahu bulat. Dia coba naik, tapi malah kepleset. Aduh, gak ada pegangan nih. Saat itulah, tangan kecil Labubu muncul dari atas tebing danau, menyodorkan bantuan. Ayo, gue bantu. Tapi janji, lo gak marah karena gue tadi ngejar-ngejar ya? Ondel-ondel sempat terharu. Serius lo bantuin? Serius? Cepet sini, gue pegangin. Tapi jangan injak muka gue. Janji, asal jangan tarik rambut ijuk gue. Begitu tangan kecil Labubu menjulur dari bibir danau, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh harapan. Ondel-ondel yang masih duduk miring di atas punggung buaya, sambil megap-megap kelelahan, sempat memicingkan mata. Apaan tuh? Ada yang ngacung, pikirnya. Tapi begitu fokus, ternyata itu tangan Labubu, makhluk berbulu ungu yang dari tadi ngejar-ngejar dia dengan tawa iblis dan nafas kayak angin kompresor. Lah? Tangan Labubu? Serius lo bantuin gue? Teriak ondel-ondel dengan nada suara antara curiga, syok, dan senang, kayak anak kecil nemu uang 5.000 di saku celana bekas lebaran. Labubu mengangguk sambil pasang wajah polos. Iya, beneran, maaf ya tadi aku ngejar-ngejar kamu. Aku kira kamu itu boneka jalanan yang bisa ngeluarin permen dari mulut. Ondel-ondel membelalak. Apa? Emang gue vending machine? Labubu cengar-cengir sambil garuk-garuk kuping. Ya, dari kejauhan kamu mirip kayak boneka jajan robot. Mana lucu banget pula. Ondel-ondel mendesah panjang. Hahaha, ya udahlah. Gue terima permintaan maaf lo, asal lo beneran niat nolong gue sekarang. Deal? Jawab Labubu semangat. Buaya yang jadi semacam kendaraan darurat buat ondel-ondel ikut komentar. Wah, ini momen mengharukan banget. Gue nyaksin sendiri dari tadi, kalian tuh kayak sinetron episode 500-an yang akhirnya akur juga. Ondel-ondel nyengir. Udah, lo diem dulu. Nih gue mau turun dari lo. Begitu ondel-ondel berdiri di punggung buaya, ia siap lompat ke daratan. Tapi tinggi tebing danau lumayan curam. Labubu, tangan lo cukup kuat gak buat narik gue? Tanya ondel-ondel ragu-ragu. Labubu celingukan. Kuat sih enggak. Tapi aku punya tenaga dalam hati. Ya, gue nyemplung lagi nih kalau bercanda lo gak berhenti. Akhirnya, Labubu ambil posisi. Kaki mungilnya ditanam kuat-kuat ke tanah. Tangannya dijulurkan maksimal sambil teriak. Yuk, 1, 2, 3 Ondel-ondel menghitung napas, terus loncat sambil ngulur tangan. Adegan slow motion terjadi seketika. Rambut ijuk ondel-ondel berkibar ke belakang kayak iklan sampo. Padahal itu debu, tangan menggapai, Labubu menggapai balik. Gubrak.
Kedua tangan mereka akhirnya saling menjepit erat kayak cucian di jemuran pas angin kencang. Labubu nyaris terguling ke belakang karena berat badan ondel-ondel kayak gabungan lemari 3 pintu dan kulkas 2 pintu. Tapi dia tahan. Wajahnya merah padam, gigi gerahamnya sampai bunyi, krek. Ayo Labubu, sedikit lagi. Aku bisa. Dengan tenaga terakhir, Labubu tarik tubuh ondel-ondel sambil jalan mundur kayak lagi tarik tambang antar RT. Akhirnya, si ondel-ondel mendarat di tanah. Tubuhnya tergeletak lemas, napasnya ngos-ngosan, rambut ijuknya makin acak-acakan. Tapi dia selamat. Dia selamat. Buaya dari dalam danau nyorakin. Well, selamat ya bro. Kalau kapan-kapan mau naik buaya lagi, jangan lupa pesan dulu. Gue ada aplikasinya nih, Buaya Ride. Ondel-ondel cuma bisa ngelus dada. Nih buaya bisa jadi komika kali. Sementara Labubu duduk di sebelah ondel-ondel sambil nawarin pisang goreng. Nih, makan dulu. Lo butuh energi. Momen itu jadi titik balik hubungan mereka. Dari yang awalnya kejar-kejaran kayak Tom and Jerry, jadi sahabat kayak Upin dan Ipin, cuma beda warna doang. Makasih ya, Bubu, kata ondel-ondel pelan. Bubu? Iya, biar gak kaku. Masa gue manggil lo terus? Labubu, panjang amat. Mulai sekarang lo Bubu. Labubu senyum. Kalau gitu lo juga jangan ondel-ondel terus. Mulai sekarang gue panggil lo Cimi. Cimi? Kenapa Cimi? Biar kayak nama boba. Cimi Ububu, petualangan di danau. Ondel-ondel tepuk jidat. Mereka berdua akhirnya duduk di pinggir danau, menikmati semilir angin sambil ngelap air yang masih netes dari baju. Labubu, dengan polosnya, tiba-tiba bilang, "Tadi tuh aku cuma pengen ngajak kamu main, tapi aku salah caranya. Maaf ya kalau udah bikin kamu takut." Ondel-ondel menatap Labubu. Lo aneh sih, tapi gue maklum. Kadang, niat baik orang tuh suka kelihatan serem di awal. Labubu ngangguk-ngangguk. Mulai sekarang, kita temenan ya? Setuju. Janji gak takut-takutan lagi. Setuju. Janji kalau ada buaya, kita bonceng bareng. Mikir dulu yang itu. Dari kejadian tadi, keduanya belajar sesuatu. Kadang, ketakutan terbesar dalam hidup justru membuka jalan ke persahabatan paling aneh, tapi indah. Bayangin aja, siapa sangka ondel-ondel bisa berteman sama makhluk ungu berbulu dan buaya yang hobi ngelawak? Dan mulai hari itu, Cimi dan Bubu jadi duo gokil yang terkenal di kampung. Mereka sering jalan bareng, main layangan, main peta umpet, bahkan bikin konten bareng untuk kanal YouTube, Cimi Bubu Beraksi. Buaya malah jadi cameo tetap di setiap video, muncul dari danau sambil bawa papan tulis-tulisannya. Jangan lupa like subscribe ya. Pagi di kampung Cilubruk dimulai seperti biasa. Ayam jago berkokok semangat padahal yang bangun masih cuma si nenek-nenek tukang jamu. Motor tua bapak-bapak dinyalain berkali-kali sampai knalpotnya bersuara kayak kentut bocor, dan suara emak-emak teriak dari dapur, siapa yang naruh sendok di kulkas? Tapi pagi itu berbeda. Orang-orang yang sedang menyapu halaman, nyapu warung, nyuci baju, dan bahkan yang lagi duduk bengong di pos ronda, semua mendadak bengong bareng, bukan karena ngelihat UFO, tapi karena ngelihat satu pemandangan yang enggak masuk akal. Ondel-ondel duduk di atas punggung buaya, sambil makan gorengan, dan di belakangnya duduk Labubu yang sambil ngipas-ngipas pakai daun pisang. Maak, teriak Udin kecil sambil lari ke rumah. Ada ondel-ondel naik buaya? Mak, sumpah gak bohong. Beneran? Labubu ikut juga. Emaknya yang lagi ngulek sambal langsung berhenti. Labubu? Itu yang katanya setan danau itu. Iya, Ma, tapi dia baik sekarang. Hai ha? Labubu baik? Apaan lagi nih dunia kebalik? Begitu rombongan, Cimi Bubu Ride, makin dekat ke tengah kampung, orang-orang pada keluar rumah sambil bawa sapu, galah, sendok nasi, bahkan ulekan. Tapi semua langsung freeze saat ondel-ondel turun dari punggung buaya, dan melambaikan tangan kayak seleb TikTok. Assalamualaikum semuanya. Tenang, kami cuma lewat. Jangan panik ya, ucap ondel-ondel santai sambil kibas-kibas rambut ijuknya yang masih agak bau lumpur danau. Warga masih terdiam.
Sampai Pak RT akhirnya maju perlahan. Maaf nih Ondel, ini yang belakang kamu itu, Labubu. Labubu mengangguk sambil senyum manis. Padahal matanya masih agak merah kayak habis nangis nonton sinetron. Iya, saya Labubu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya tobat. Tobat? Serempak warga kaget. Iya, saya sekarang suka menolong, gak nakutin anak-anak lagi. Saya dan Cimi sudah berteman baik. Cimi? Siapa Cimi? Dia, Labubu menunjuk ondel-ondel. Oh, jadi sekarang ada Cimi dan Bubu. Astagfirullah, dunia ini makin aneh. Bisik ibu-ibu sambil peluk anaknya. Meski awalnya warga syok setengah mati, lama-lama mulai lunak juga hatinya. Apalagi setelah lihat aksi mereka yang lucu. Misalnya, waktu Labubu bantuin Simbah angkat ember air, si ondel-ondel malah joget-joget lucu pakai lagu remix dangdut koplo. Atau waktu mereka bantu bersihin selokan, buaya malah ikut turun tangan dorong sampah pakai ekor. Warga jadi heran. Lo ini trio gokil kok malah lebih rajin dari pemuda Karang Taruna ya. Anak-anak pun mulai berani mendekat. Om Labubu, ajarin aku salto dong. Om Cimi, rambut ijuknya boleh aku pegang. Buaya yang ikut nimbrung malah bilang, yang ini jangan dicontoh ya, gue buaya, tapi bukan buaya darat. Makin hari, makin viral. Kampung Cilubruk jadi destinasi wisata baru. Orang-orang dari kampung sebelah datang naik motor, ada yang sambil bawa kamera, ada yang bawa drone, semua pengen lihat sendiri, ondel-ondel naik buaya bareng Labubu. Ada juga yang ngajak mereka pentas. Cimi, Bubu, ayo dong tampil di panggung pentas seni. Kita bikin kolaborasi unik, ondel-ondel ngibing, Labubu nyanyi, buaya beatbox. Gak tanggung-tanggung, acara itu dikasih nama, Cimi Bubu Show, dari Danau untuk Dunia. Pas hari H pentas, warga tumpah ruah. Panggungnya dihias penuh lampu kelap-kelip. Ada spanduk besar bertuliskan, Special Guest, Trio Danau, Cimi, Bubu si Buaya. Acara dibuka dengan penampilan ondel-ondel yang ngibing sambil main beat pakai ember. Labubu masuk dengan tarian ala K-pop sambil bawa sapu lidi kayak mic. Buaya? Buaya tiba-tiba muncul dari kolam mini buatan di samping panggung dan langsung beatbox. BRRRTZTZ tuk-tuk buah. Penonton bersorak heboh. Wow. Anak-anak joget bareng, emak-emak selfie, bapak-bapak nonton sambil ngunyah kerupuk lebar. Kampung Cilubruk kayak disulap jadi festival budaya dadakan. Wartawan lokal pun datang. Bahkan stasiun TV kampung sebelah mau ngundang mereka jadi bintang tamu. Setelah pertunjukan, Cimi dan Bubu diwawancarai. Bagaimana awal mula kalian bisa bersahabat? Ondel-ondel nyengir. Awalnya gue dikejar, terjatuh, baju digigit buaya, lalu berenang sampai naik punggungnya. Labubu menambahkan, tapi gue sadar, lebih seru punya teman daripada musuh. Buaya nimbrung, dan lebih enak jadi kendaraan darurat daripada buaya beneran. Warga ketawa. Suasana hangat dan damai mulai terbentuk. Dari situ, Cimi dan Bubu gak cuma jadi hiburan kampung, tapi juga simbol perdamaian dan persahabatan. Mereka jadi semacam duta, maafkan masa lalu, mari bersatu. Anak-anak belajar bahwa gak semua yang terlihat menakutkan itu jahat. Kadang, mereka cuma kesepian dan pengen ditemani. Kampung Cilubruk berubah jadi kampung kreatif. Setiap minggu pagi, ada parade, danau ceria, di mana Cimi, Bubu, dan buaya jadi ikon pawai. Sekolah-sekolah mulai ngundang mereka untuk jadi pembicara di acara motivasi anak. Bahkan ada mural besar mereka di tembok balai desa dengan tulisan, "Sahabat sejati datang dari ketulusan hati." Warga yang dulunya takut sekarang malah bangga. Kampung kita sekarang terkenal loh, gara-gara ondel-ondel berteman sama Labubu. Yang dulunya pasang jaring buat nangkep Labubu, sekarang pasang wifi buat nonton video terbaru mereka. Sampai akhirnya, Kampung Cilubruk resmi membuka Taman Ceria Cimi Bubu, taman bermain edukatif yang punya danau buatan, panggung kecil, dan patung ondel-ondel serta Labubu salaman di atas punggung buaya. Anak-anak boleh main perahu kecil, belajar tentang keberanian, toleransi, dan pentingnya mandi setelah berenang di danau penuh lumpur. Hari demi hari berlalu sejak kejadian heboh itu. Kampung Cilubruk yang tadinya adem ayem penuh misteri,
Kini jadi kampung penuh tawa, semangat, dan cerita-cerita unik yang tak ada habisnya. Di setiap sudut kampung, nama Cimi, Labubu, dan si buaya selalu disebut-sebut. Mereka bukan lagi makhluk yang aneh atau ditakuti, tapi sudah jadi ikon persahabatan sejati yang dicintai seluruh warga, dari anak-anak sampai kakek nenek. Tiap sore, anak-anak selalu ngumpul di lapangan dekat danau buat dengerin cerita-cerita seru dari Cimi dan Labubu. Kadang mereka duduk melingkar sambil makan jagung rebus, kadang sambil ngibing bareng kalau Cimi lagi mood joget. Labubu sering jadi storyteller yang ekspresif banget, bikin anak-anak ketawa ngakak sampai guling-guling di tanah. Sedangkan si buaya, dia jadi semacam bouncernya. Duduk santai di pinggir danau, jaga keamanan, tapi kadang juga ikut nimbrung kalau ada bagian cerita yang bikin dia baper. Waktu itu, cerita Cimi suatu sore sambil duduk di batu besar dekat danau, gue bener-bener takut banget. Bayangin, dikejar Labubu, jatuh ke danau, digigit buaya, tapi semua berubah sejak gue berani berdiri dan ngelawan. Betul, sambung Labubu sambil angguk-angguk. Tapi yang paling bikin gue berubah bukan karena Cimi berani ngancem gue, tapi karena dia ngajak gue ngobrol. Gak semua orang mau ngajak ngobrol hantu kayak gue. Suasana hening sejenak. Lalu anak-anak serempak bertanya, terus jadi teman deh. Cimi dan Labubu senyum bareng. Iya, karena kadang teman terbaik kita adalah yang dulu paling kita takuti. Momen itu bikin semua yang dengar merinding haru. Bahkan si buaya sempat terlihat menyeka air mata. Atau mungkin itu cuma air danau yang netes dari matanya. Tapi yang jelas, kata-kata mereka nyangkut di hati semua orang. Dan sejak hari itu, banyak anak-anak yang jadi berani ngobrol sama teman-teman yang pendiam. Banyak warga yang mulai lebih terbuka dan gak gampang menilai dari tampilan luar. Bahkan si Udin, yang dulunya takut tidur sendiri karena mimpi dikejar Labubu, sekarang malah pengen Labubu jadi tamu di acara ulang tahunnya. Cimi juga berubah. Ondel-ondel yang dulunya hanya nari di acara hajatan, sekarang jadi motivator keliling. Ia sering diundang ke sekolah, ke balai desa, bahkan ke podcast lokal kampung sebelah. Di setiap tempat, dia selalu bawa pesan. Teman itu bukan yang selalu bikin kita nyaman, tapi yang berani ngajak kita jadi lebih baik, walau awalnya bikin takut. Labubu pun dikenal sebagai Labubu si lembut. Dia jadi ikon perubahan. Banyak warga kampung terinspirasi dari kisahnya. Ada tukang bakso yang tadinya galak sekarang jadi ramah. Ada ibu-ibu yang tadinya suka marahin anak tetangga sekarang malah ngajakin anak-anak nonton bareng di teras. Semua berubah karena kisah Cimi dan Labubu. Bahkan, ada rencana buat bikin buku anak-anak berjudul Persahabatan Danau Ajaib, yang isinya kisah perjalanan Cimi, Labubu, dan buaya. Ilustrasinya lucu-lucu, penuh warna, dan ceritanya ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku itu rencananya bakal dibagikan ke seluruh sekolah dasar di kabupaten. Biar semua anak-anak tahu bahwa rasa takut bisa diubah jadi kekuatan, dan musuh bisa jadi teman kalau kita mau berusaha. Kampung Cilubruk juga sekarang punya acara tahunan bernama Festival Danau Damai. Di festival itu, warga mengadakan lomba ondel-ondel ngibing bareng kostum hantu, lomba nari di atas bambu, sampai lomba beatbox buat buaya-buayaan. Semua anak-anak pakai topeng Labubu lucu yang senyum lebar. Dan highlightnya, parade air di mana perahu-perahu kecil dihias jadi buaya, dan di atasnya ada boneka ondel-ondel dan Labubu saling tos. Cimi, Labubu, dan buaya gak pernah berubah. Mereka tetap bertiga, tetap nyebelin, tetap lucu, dan tetap jadi sahabat sejati. Kadang mereka jalan-jalan keliling kampung pakai sepeda tandem 3 kursi, kadang ngopi bareng di warung mak item sambil dengerin lagu dangdut klasik, kadang juga ketiduran bareng di pinggir danau sambil ngeliatin bintang. Di ujung danau, ada satu pohon besar. Di sana warga pasang papan kayu kecil bertuliskan, "Di danau ini, ketakutan berubah jadi tawa. Di danau ini, musuh berubah jadi sahabat. Di danau ini, Cimi dan Labubu mengajarkan kita bahwa dunia butuh lebih banyak pelukan daripada perkelahian." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, terdengar tawa khas ondel-ondel yang terbahak, suara Labubu yang ngikik sambil ngemil keripik, dan suara buaya yang nyeletuk, besok kita coba ngojek online yuk? Siapa tahu viral lagi." Lalu mereka bertiga ketawa, dan kampung Cilubruk pun tidur dalam damai, dengan kisah yang akan dikenang selamanya.
Karena kadang, cerita paling lucu, paling gila, dan paling menyentuh lahir dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, itu dia kisah lucu ondel-ondel yang awalnya takut dikejar Labubu, malah berakhir jadi sahabat sejati. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran ya. Kalau kadang-kadang hal yang menakutkan bisa jadi awal dari persahabatan yang indah. Jangan lupa buat share cerita ini ke teman kalian yang butuh hiburan hari ini. Sampai ketemu di kisah lucu ondel-ondel selanjutnya. Tanda melambaikan tangan wajah menyeringai dengan mata bahagia.